Fun fact guys, fun Omar fact, karena guys. Oke, karena seru nih kayaknya nih. sering deket ya sama Pandawara Omar sampai dikira beberapa orang tuh Pandawara juga, Pandawara ke-6 lah bisa dibilang. Iya. Sekarang udah jadi komunitas yang bahkan dinotis sekelas sama RRI kayak gitu. Jadi kayak diundang sampai ngisi podcast RRI kayak gitu. Oke, Omar. Sepertinya ini memang spesial buat kamu. Aduh. Langsung aja kita hadirkan ini dia, Cecep dan Siba. Siap bos, dari bos, kopi santai di pos, kalau aman, semua tenang, cuma di Pos Aspal. 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, akhirnya jumpa lagi bareng sama Adit di Pos Satpam. Podcast yang hadir bukan hanya untuk menjaga pos, tapi juga untuk menjaga hatimu. Bisa. Kayaknya udah agak bosen sih sama tagline itu ya, tapi nggak apa-apa. Biar nggak bosen, hari ini nggak cuma jaga pos, nggak cuma jaga hatimu, tapi juga kita akan menjaga lingkungan bareng teman-teman dari kolaborator kebaikan.id. Halo teman-teman. Boleh kenalan dulu dong, ada siapa aja nih? Oke, halo Mas Adit, halo Halo. teman-teman Pro 2. Aku Omar Kotpaniti, biasa dipanggil Omar. Omar? Oke. Omar Omar teh? Omar Kotpaniti. Kot Paniti. Iya, panitinya Ada artinya marga. Oh, Oh, ada ada marga. dong, ada Dari marga. mana, Bang? Itu Maluku Paniti. Oh, Maluku. Katanya Iya. kamu orang Plumbon. Kan bukan asli situ. Cuma di Cirebonnya aja Plumbon. Oke, gitu. ada Omar, selanjutnya ada siapa nih? Oke, halo juga Mas Adit. Halo semuanya teman-teman berdua. Kenalin, saya Fajar Bagaswara. Asli Cirebon. kebetulan. Asli Cirebon, Iya. wong Cirebon asli ki. Wong Plumbon. Iya. Plumbon yang di. Di Desa Marikangan. Oh, mari kangen. Kangen juga nih aku nih. Bisa aja Mas. Pas banget ya, mari kangen. Teman miss you. Mari kangen. Teman Siap. miss you. Oke, Bang. Teman Pro 2 akhirnya Adit bisa bawain Pos Satpam juga sebelum kemarin tuh berapa ya? Hampir 1 bulan ya. Ini sibuk mau naik pangkat gitu. Kan sekarang udah bisa kelihatan ya. Biasanya kita podcast di studio, sekarang udah bisa jalan-jalan nih. Wih, Ini salah satu bukti kalau Oke. satpamnya udah naik pangkat. Oke teman-teman Baik, dari ya, kondisinya. kolaborator kebaikan.id kemarin juga kita RRI ini udah mengadakan kerjasama ya bareng teman-teman kolaborator kebaikan.id. Iya. Bisa nggak sih disingkat kayak panjang KKID. banget ya? KKID aja. Oh, KKID ya? Iya, panjang banget KKID. emang. Kemarin kita mengadakan RRI Fest. Betul, Salah betul. satu kegiatannya adalah clean up ya. Iya, fun walk dan Fun walk dan clean up. Nah, apa yang teman-teman rasakan di acara kemarin? acaranya seru ya, pasti seru Seru, banget. seru. Seru banget, gokil, terus kayak emang Karena termasuknya dapat door prize kan? itu beda ya. Untungnya dapat, alhamdulillah dapat gitu. Tapi emang konsepnya meriah banget, emang bener-bener kayak buat ngerayain ulang tahun gitu ya. Terus juga tetap sesuai sama tema lah, kan lebih hijau, lebih bersih, Lebih sehat, ya. lebih lebih berbudaya. sehat, iya, dan lebih berbudaya gitu. Jadi kayak lingkungan itu juga diangkat. Kita Oke. sweeping, terus juga seru lah, meriah pokoknya. Sweeping ini kan nyari Pakai orang fun yang buka puasa di Oh iya, bukan. Sweeping Yang masih nongkrong jam 12 malam kayaknya. Nah, Sama di sekitar itu. Gokil lah. kemarin berapa orang yang hadir Dari kita ada 20 orang, alhamdulillah. yang dapat door prize? 16. Hampir borong ya Yang kita empatnya itu. gimana tuh perasaannya? Empatnya mungkin kecewa dikit ya. Kecewa Aduh, dikit. coba dapat yang hadiah utama gitu. Karena hadiah utama kan nomor 71 ya kalau nggak salah ya. Nah, teman kita itu ada nomor 70. Jadi kayak aduh, cuma beda satu doang gitu ya. Ya. Apalagi kemarin tuh sempat disebut pemenangnya ada yang unsur angka 7 gitu. Iya betul. Jadi kayak dia udah semangat berharap banget nih. ya. Karena kan kita angka 51 sampai 70 kan. Yang ada 7 dia doang kan. Tinggal 4 orang nih. Ayo dapat nih rezeki lo gitu. Ternyata 71. Nah, lo dapat apa? Dapat Indomie sih. Berapa biji? Nah, Indominya Berapa biji lagi? 2, spaghettinya 4. Iya. Tapi bagi-bagi, yang empat tadi yang nggak dapat itu. Enggak sih, di rumah bagi. Nah, kalau lo apa? Dapat apa kemarin? Dapat hikmahnya aja. Iya, hikmahnya mungkin Bagas ya. Pajar. Bagas tak ada bagasnya kan tadi namanya. Iya, ada. Pajar dapat apa, Jar? Dapat hikmahnya aja kebetulan kemarin. Ikut dia. Oh, dia nggak ikut, Nggak ya? ikut Oh, dia. Mana kacau Iya. nih Pajar? Aduh. Mana Kemarin masih di Majalengka, kebetulan lagi ada event di luar. Keren. Karena ini kolaborator KKID ini, Iya, KKID eventnya aja. banyak ya yang ngajak collab Alhamdulillah. kayaknya ya. Pajar dibagi ke Majalengka, ke Cirebon gitu ya.
Nah, tapi ngomongin soal Ya. Kakak ID ini, boleh diceritain dong Kakak ID ini apa sih? Oh, iya. Gimana sih awal berdirinya? Oke. Atau siapa sih pencetusnya? Boleh deh Omar dulu deh. Boleh, Langsung boleh. dari Ya, sebenarnya kalau pencetus emang langsung sama Omar ya. Ngeri. Langsung. keren. Langsung Dari datang gitu sumber ya di aslinya, sini. Mas. Jadi emang mumpung masih di sini gitu. Itu awalnya 2020 bisa dibilang, Mas. Oke, Jadi sebenarnya 5 Omar kan tahun ya. 5 tahun masuk atau kayak kuliah Cirebon kan 2019 ya. Mm-mm. 2019 pokoknya dari maba deh. Maba tuh emang dulu orangnya udah ya sibuk-sibuknya, maksudnya kayak nggak mungkin jadi mahasiswa kupu-kupu lah gitu. Jadi Maba. kayak maba tuh udah Mahasiswa baru apa nih? Ba- Nah, terus Oke. ya pokoknya ada keresahan di diri pribadi lah kayak Cirebon minim banget nih gerakan-gerakan di luar kampus ya gitu. Karena kan kayak kalau aktif di kampus juga ya lu harus ikut itu, kalau enggak ya di luar dari golongan tuh kayak susah gitu kalau Oke. masuk kalau apa gitu ya. Jadi kayak dibentuk lah waktu itu pandemi sebenarnya momentumnya. Jadi di saat pandemi yang lainnya pada down ya, kayak banyak yang vakum, kita justru malah melesat gitu. Kita masuk gitu sama teman-teman yang memang dulu sih kebanyakan ngajaknya teman-teman debat ya. Jadi dulu semester 1 kan udah ikut lomba debat, terus kayak oke. wah ini maba-maba yang ikut debat kayaknya retorikanya bagus, pemikirannya juga sistematis. Jadi ya udah kita ajak diskusi. Kita pengen bikin komunitas nih gini kayak gitu. Awalnya di situ. Oke. Nah, Ah. Komunitas ingat sosial nggak? sebenarnya pada Komunitas dasarnya. sosial. Ingat Betul. nggak siapa kru pertama yang diajak? Kalau misalkan Aduh. One Piece kan Luffy itu Betul, pertama betul. ngajak Zoro kan. Setuju. Nah, Omar ngajak siapa? Pasti ada satu orang Iya, yang bener. Kebetulan. minimalnya diskusinya. Betul. Kebetulan tuh gini Mas, sebelum tadi kan memang udah disebut teman-teman lomba debat ya. Jadi kayak mungkin dulu mah lawan Oke, debat kita. lawan Kan debat, kalau ya. debat tuh lawan berdebat teman berpikir gitu ya Oke, katanya. oke. Nah, selain teman-teman debat tuh ada teman-teman yang backgroundnya OSIS. Jadi Oke. kebetulan dulu Omar di SMA, kebetulan di SMA di Tegal. Jadi ketua OSIS, terus di Jawa Tengah, di tingkat kota jadi ketua juga. Oke. Singkatnya masuk ke nasionalnya di Oke. Forum Muslim Nusantara jadi Wakorpus gitu. Wow. Jadi kayak Wapres ya kalau sekarang. Kan kalau sekarang Wapresnya kayaknya kita gitu. Nah, singkatnya dari situ kegiatan-kegiatan sebelum kuliah nih Heeh. ke beberapa daerah ya, Jakarta, Jawa Barat. Pokoknya kita keliling lah dulu Omar sama teman-teman FON keliling, singgah di Subang, di Jawa Barat ya khususnya. Oke. Fun fact-nya ternyata ketika kita atau saya kuliah di Cirebon di UIN, itu ada beberapa teman-teman yang dulu di OSIS itu juga kuliah di kampus yang sama gitu. Oke. Jadi ada ini kalau sebut aja ya, Boleh. ada Cecep dari Subang sama ada Siva dari Cikarang dari Bekasi. Jadi kayak waktu itu kita kayak loh ketemu Kang Omar lagi loh, ketemu kalian lagi, ternyata kita satu kampus oke, kayak gitu ya. Jadi itu kayak kru yang pertama diajak gitu. Satu Cecep kedua. tuh Zoro-nya, terus satu itu siapa? Siva tuh Nami. Naminya Oke. kalau di One Piece ya. Iya, Sama bener. Sipa nih. Iya, itu Nah, awal kalau banget. misalkan Cecep dan Sipa terakhir ketemu mereka kapan? Wah, udah lama, Mas. Udah lama Udah banget? lama, mereka Yakin? udah lulus duluan soalnya. Nah, kalau seandainya nih, Iya. saat ini Iya, Cecep iya. dan Siva ada di sini. Aduh. Apa yang pengen Omar sampaikan? Waduh, lebih ke pengen kayak nih apa namanya bahasan dulu yang kayaknya kita masih Oke, maba gitu ya, oke. masih kayaknya jauh banget. Oke. Sekarang udah jadi komunitas yang bahkan dinotis sekelas sama RRI kayak gitu. Jadi kayak diundang sampai ngisi podcast RRI kayak gitu. Oke, Omar, sepertinya ini memang spesial buat kamu. Aduh, Langsung aja kita hadirkan ini dia, Cecep dan Siva. bisa banget ya, langsung shock gitu ya. Oh, ini loh hasilnya loh. Jauh banget dari Moderator Cikarang, ID gitu, dari Subang. gitu ya. Nah, kalau Fajar ini berarti ikutnya kapan nih, Jar? dari 2024 kalau nggak salah. berarti Ya. baru 1 tahun terakhir. Iya, ya? betul. Oke, 1 oke. tahun terakhir sampai sekarang. Nah, ini terus kenapa namanya kolaborator Oh, kebaikan.id ini, Mar? Benar, jadi sebenarnya waktu itu namanya pengennya ini Mas Adit, kolaborasi kebaikan. Mm-mm. Cuman ternyata ketika kita searching di Instagram tuh ada kolaborasi kebaikan dari Jogja ya, dari Iya, Jogja. oke, ada. Dan itu pendirinya Mas Alfat Indonesia tuh kayak dulu dia notabene adalah Presma di UGM gitu. Oke. Jadi kayak wah nggak mungkin dong kita plagiat gitu. Tapi pada situ yang Omar pikirkan adalah yang mantan Presma aja bikin komunitas namanya itu gitu ya. Oke, Sedangkan oke. kita kayak masih semester masih maba nih udah mikirin gagasan yang sama gitu. Jadi dari situ kayak cukup pede terus kayak akhirnya udah ganti aja ke kolaborator karena memang tujuannya untuk kayak kita pengen ngajak teman-teman muda khususnya untuk kayak mulai kolaborasi sih gitu. Jadi karena banyak yang gerakannya parsial-parsial ya, Iya, betul. gitu. Visi kita kan juga ke sana sebenarnya untuk ngebentuk anak muda itu jadi suka kolaborasi lah gitu. Kenapa kolaborator, nggak misalkan komunitas Ah. atau perkumpulan kebaikan atau OCS, Omar Oke. Cecep Sipa, misalnya kan. Jadi podcast nanti ya. Podcast the team. Iya. Terus OCS kenapa Crew. kamu men-highlight kata kebaikannya? Oh iya, Kayak- setuju. Karena
apa ya? Kayak orang kan kalau berbuat baik ya udah berbuat baik Iya, aja gitu. setuju. Iya. Ada. Pengen notice banget nih kebaikannya. Sebenarnya waktu itu gitu. emang kita brainstorming ya, maksudnya Oke. aku sama teman-teman, Cecep, Siva dan kawan-kawan kayak kita diskusi deh namanya gitu ya, maksudnya namanya apa nih, kayak satu nilai yang pengen teman-teman ambil tuh apa gitu. Dan ternyata ya mereka semuanya menyebutkan nilai kebaikan itu gitu. Akhirnya kayak oh iya juga ya, kayak kita juga bukan berarti kita yang ada di sini tuh emang udah baik semua gitu, enggak, tapi kayak sengaja dengan ada wadah ini kita bisa sama-sama ke-trigger untuk berbuat baik kayak gitu. Oke. Terus kayak mungkin sekarang banyak kayak konten-konten yang ya mohon maaf ya kemaksiatan, ke ya gitu ya kurang negatif. Jadi kayak kenapa kita nggak sekaligus konten yang emang juga positif kayak gitu. Jadi kayak dilawan aja sih. Nggak harus kayak wah ini ria nih gini-gini, enggak sih, itu mah biar aja. Gitu. Jadi nggak apa, tetap dimasukin kebaikannya gitu. Dan memang fun fact-nya banyak orang yang notice ya, kan mungkin susah ya nyebutnya kolaborator kebaikan tuh panjangan ya. Iya. Jadi kayak udah nyebutnya tuh kakak-kakak kebaikan gitu. Jadi Kakak-kakak kebaikan kebaikan. kebanyakan. Lihat ada kakak-kakak kebaikan gitu kan kayak Kayak zaman terlalu- apa, pahlawan. Kalau Sindan tuh pahlawan pahlawan bertopeng. Iya. Dia pokoknya kakak-kakak kebaikannya udah Kebaikan. kayak semacam itunya ya. Framingnya gitu. Nah, kalau kamu Jar tertarik bergabung di kolaborator kebaikan ini, awalnya lihat siapa atau lihat di Instagramnya atau gimana nih Jar? Atau udah kenal dulu sama Omar atau gimana? Awalnya berangkat dari tugas kuliah sebenarnya. Oke. Nah, itu mata kuliah komunikasi kelompok dan organisasi. Nah, saya nggak tahu kenapa langsung kepikiran sama Omar. Oke. Jadi dikulik lah dari situ. Nah, dari situ tahu juga, ada kakak benar, ID yang punya, yang didiriin sama Omar sendiri. Terus pas tahu ada ini ya terkait core value yang dimiliki, Core value, ya, tertarik tuh. Oke. Wah, beda nih sama organisasi yang lain yang selama ini pernah Fajar ikutin gitu. Jadi mulai dari situ mulai tanya-tanya tuh, Kak kapan buka oprek gitu. Oke. Kira-kira. Dan alhamdulillah 2024 awal ya. Iya. Kalau nggak salah Januari atau Februari. Itu baru oprek pertama sih. Itu oprek sebenarnya. pertama. Jadi Dari awal Iya. dibentuk ya, kalau nggak salah. sejak dibentuk tuh ada banyak ini ya dinamikanya. Oke. Sampai akhirnya sebenarnya kenapa sampai ada oprek, karena kebanyakan teman-teman nomor yang sangat udah pada lulus. Jadi aduh kayak udah pada lulus duluan nih, udah pada tinggal nomor sendiri kan, akhirnya oprek gitu. Oke. Ada vakum juga sempat sekali. Ada sempet Tapi jadi vakum. time Iya, skip sih itu kalau di One Piece. Oh iya, udah 2 tahun nggak ketemu. Tapi itu setahun. Semua update skill Betul. semua kan. Karena Iya, betul. waktu itu emang kayak tadi ya Omar jadi ketua BEM di fakultas, Iya, teman-teman ada yang jadi ketua persnya, ada yang di himpunan, jadi banyak kan jadi ketua, terus kayak yaudah nih komunitas kita break dulu gitu. Tapi nanti lengser kita bentuk lagi ketemu dengan versi yang lebih baik gitu ya. Jadi time skipnya dapat banget Bener, tuh. ya. Bener, pas banget nih cocokologinya. Iya. Jadi walaupun mereka di KKID-nya ini agak sedikit vakum, tapi kan Nah, betul. kegiatan Ada di kesibukan. luarnya dia Setuju. kayak berlatih ya, kayak Iya, di One Piece ya. setuju. Iya, iya. Kayak One Piece lagi nih. menambah itu kan kekuatannya gitu. Betul. Setuju. Nah, ini tadi ngomongin soal oprek ya, seru Iya. banget nih. Ada opreknya ternyata. Apa yang akhirnya membuat Omar dan kawan-kawan ini ya udah oprek deh. Dan apa kriterianya yang diterima dan enggak? Menarik ya. Kerja. Memang berarti ini kan tahun kedua ya Mas ya? Oke. Tahun kedua kita oprek, tahun kemarin itu termasuk produknya ini nih, oprekan pertama kita gitu ya. Tahun pertama langsung daftar. Sebenarnya itu cukup kaget ya, karena ternyata yang minat cukup banyak dari SMA, dari mahasiswa, tapi memang kebanyakan anak-anak mahasiswa Oke. sih. Kita lebih ke, nggak kayak harus mahasiswa nggak, tapi kita batasinnya lebih ke usia. Kayak Oh, ada iya, usia ya? kayak 30 sih, kayak nggak lebih dari 30 gitu. Tapi Kenapa, kan Mar? kalau kita ngejobs nggak nyambung repot ya. Oh, oke. Beda nih antara zilenial, Gen Z sama milenial, boomers gitu. boomers, oke. Jokes bapak-bapak kan kayak gimana gitu ya. Tapi Menarik sih. iya, berarti udah bapak-bapak ya. Gitu, dari situ Berpengalaman kayak ini. biar kalau kita diskusi jadi kayak kalau terlalu jauh jadi agak sungkan ya, apalagi kan oke. maksudnya kayak ketuanya Omar, terus kayak Omar lebih ke ya biar bisa tetap saling menghargai juga, terus semangatnya sih Mas gitu teman-teman. Kriterianya itu aktif, punya pengalaman, ya komitmen dan dedikasi yang kuat aja gitu. Paling kalau syaratnya CV doang sih kayaknya. CV aja, cukup CV. Kita nggak yang kayak muluk-muluk harus ada surat ini gitu. Ketika udah diterima, baru nanti ada surat komitmen atau kayak kemarin misalnya ada offer letter, fakta integritas. Wajib Gitu. itu nggak sih? Apa nyertain kartu kuning gitu, terus BPJS. Tapi lucunya ketika kayak gitu ada aja yang kayak dia seolah-olah daftar komunitas kayak mau daftar kerja. Itu lampiran sampai 10 halaman tuh ada Mas. Iya, bener. Supaya itu ada aja. Itu Portofolionya aku banyak pernah kan di komunitas kan. Iya. Komunitas pernah juga buka Kayak, wah, open gitu. recruitment. Terus sengaja pakai Syarat-syarat gitu ya. ininya, template-nya desainnya itu pakai desain mencari kerja gitu. Kayak we are hire gitu. Iya, we are hiring, Iya, iya. betul. Terus ada tuh beneran dia sampai KTP Oh, iya. gitu. Ada pas foto juga. Ada apa? SKTM. Enggak. Beasiswa Bukan kalian. keterangan baik ya harusnya. Apa namanya? SKCK. SKCK. Iya, itu SKTM. Kadang ada aja yang gitu kayak mau masuk kolaborator kebaikan nih. Oh, berarti sudah kecakapan baik ya gitu. Hanya udah apa namanya secara
kepolisian, administrasi udah bener baik nih gitu ya. Oke. Nah, ini waktu awal kegiatan awal inget nggak? Oh, inget banget. Dulu ini kalau boleh di awal banget ya, itu namanya kita sebenarnya masih belum jadi KKID Mas namanya. Apa tuh dulu? Karena masih maba ya, kita namainnya maba berdiskusi. Jadi kayak aneh banget ya. Tapi kegiatan pertama waktu itu, dulu kan mungkin masih fresh kita kayak lulus SMA gitu ya. Terus mungkin kan dulu kalau kayak temen-temen suka di kelas 3 tuh mungkin Fajar juga pernah kayak suka kalau ada ujian nasional, sebelum ujian istighosah, doa bersama gitu. Betul, bayangkan. Iya gitu. Pulang ke rumah gitu. Terus kayak mikir, ternyata banyak juga teman-teman yang bukan hanya di sekolahku dulu ya, di beberapa sekolah teman-teman kayak gitu. Terus kayaknya kita waktu itu momentumnya mau UAS sih, mau semesteran kayak Desemberan lah. Mau liburan semester terus ada UAS. Nah, kita kepikiran untuk kita bikin santunan anak yatim yuk gitu. Santunan tapi sekaligus doa bersama untuk kelancaran kita di acara di ujian kita nanti kayak gitu. Itu pertama banget. Nah, dari situ ternyata acaranya meriah cukup ini dan itu kan masih kayak ini dari kita masing-masing ya. Ini kita ada sini 15.000, berapa 50.000, turun kayak gitu. Oke, itu kebaikan pertama ya. Itu kebaikan pertama dari situ dan di situ emang kita udah percaya bahwa ini tuh jadi pintu kebaikan yang akan mengantarkan kita pada pintu-pintu kebaikan selanjutnya gitu. Jadi kayak satu selesai ada follow up-nya. Oke. Nah, kalau Fajar, inget gak Jar? Pertama kali kebaikan pertama yang kamu di KKID bersama KKID. Waduh. Kebaikan pertama di KKID ya. Iya, apa event pertama lah. Mungkin ini sih PRP. Apa tuh? Di pesantren Ramadan Pesisir. Jadi waktu itu dilaksanakan di bulan Ramadan ya. Betul. Di salah satu madrasah yang ada di Cangkol kalau nggak salah. Di Cangkol. Cangkol Tengah. Hook. Cangkol. Oh iya. Cangkol. Ini di Cangkol gitu. Di Cangkol. Kan kalau Ramadan kan kita identik sama yang namanya pesantren kilat ya. Iya. Nah, di situ KKID khususnya Omar sendiri tuh ada program yang sebenarnya udah berjalan tahun kemarin. Keberlanjutan. Jadi berjalan pas saya gabung jadi staff, itu berkesan banget sih karena kan pesantren kilat yang dilaksanakan selama 2 hari 1 malam. Jadi kita di situ nginep tuh 1 malam di madrasah gitu. Jadi Sisir. buka bersama bareng anak-anak madrasah di sana, sekaligus sahur bersama juga bareng anak-anak di sana. Nah, berarti ini menarik juga nih. Berarti kalian tuh yang meng-create dari awal sampai akhir atau memang kegiatannya udah ada dari desanya atau dari kelurahannya? Atau seperti apa? Kalau contoh yang tadi dari kita. Oh, dari kalian emang dari awal. Tapi itu kan berarti pas Fajar itu 2024 aja ya? Iya, Itu tahun kedua, Mas. Tahun kedua. Tahun pertama itu 2023 dan itu sebenarnya keberlanjutan dari si madrasahnya ini. Sebenarnya kalau misalnya mau flexing ya. Maksudnya kayak dulu tuh sebenarnya pembangunannya tuh stuck gitu, Mas. Jadi kayak aku lagi ikutan proyek sosial sasaran dan masyarakat pesisir. Belusukan lah gitu, kayak dewan-dewan ya kalau mau belusukan, terus kayak nemunya ternyata di Cangkol Tengah tuh ada madrasah yang udah stuck gitu pembangunannya. Nah akhirnya coba ajak ngobrol kayak ya tapi pertanyaan pertama sebenarnya bawa duit berapa gitu, kayak wah shock juga kan kita mau bantu tapi kan nggak langsung bawa duit gitu, maksudnya kayak dengan skema bikin acara dan sebagainya. Nah singkatnya kita buka campaign gitu di Benih Baik, maksudnya kayak platform crowdfunding kita angkat tuh gitu. Alhamdulillah jalan, terus akhirnya beberapa walaupun nggak 100% support ya, tapi dari situ akhirnya berjalan sampai akhirnya sekarang madrasah itu bisa bikin udah 2 tahun tuh udah jalan kayaknya gitu. Jadi kayak kita komitmen ya udah kita keberlanjutannya dari aksi kita bangun madrasah itu kita bikin kegiatannya tiap tahun di Ramadan. Alhamdulillah udah tahun ketiga berarti itu jalan. Ya, dari awal dari akhir gitu. Dan mereka minta kayak tambahin Kak jangan 2 hari seminggu gitu kayak wah kitanya nggak bisa nih kan Ramadan kadang ada yang mau mudik gitu ya pulang gitu. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu ada nggak sih tantangannya? Kayak tadi kan masalah pembiayaannya. Benar. Nah, itu nyari solusinya gimana tuh? Misalkan kalian udah ada ide nih bagus nih. Tapi kan namanya pelaksanaan yang memang butuh modal itu kan. Betul. Gimana sih cara teman-teman KKID ini kalau misalkan bikin acara terus juga mencari donatur seperti itunya gimana? Gimana Jar? Mau jawab? Ya mungkin pertama kita brainstorming dulu ya. Oke. Diskusi sama staff dan juga bareng CEO terkait solusinya bagaimana dan seperti apa gitu. Nah, biasanya kita selalu guide beberapa mitra gitu. Karena kan sesuai namanya ya kita kolaborator gitu. Jadi selalu melibatkan mitra kolaborasinya. Gitu. Ada unsur kolaborasinya seperti itu. Jadi biasanya kayak memang Grand Design kita kan kayak mau ngelaksain program itu minimal ada 1 partner ya dulu nih, 1 mitra. Nah biasanya kita nge-guide mitra-mitra yang emang dia siap nih secara finansialnya atau kayak dia nge-support sana, kita support sisi satunya gitu. Dari situ sih solusinya. Seru sih. Pernah nggak akhirnya dari situ
membuka relasi ya. Iya, Betul. betul. Begitu Nyambung ya. terus kegiatan kayak Tapi Nyambung ada nggak sih satu yang sama lain. membedakan kira-kira mungkin di luar sana juga banyak komunitas Oke, kebaikan ya. iya, betul. Dan juga mitra-mitra itu juga pasti dihubungi juga Pasti. sama komunitas lain gitu Iya, kan. iya. Apa yang membedakan kalian nih? Kakak ID ini dari komunitas-komunitas kebaikan lainnya. apa aja dulu ada. Mungkin Komar. Kayak gini Mas, kalau ngelihat kebanyakan ya mereka nih mereka masih punya apa ya cantolannya lah istilahnya. Jadi kayak misalnya beberapa komunitas-komunitas yang seusia lah ya atau kayak kebanyakan penggeraknya masih kayak kita bukan Oke. yang dikelola sama udah orang yang punya duit dan sebagainya. Betul. Itu mereka masih kayak kaki tangannya perusahaan gitu. Jadi kayak kalau kita emang independen, kita fleksibel dan kayak ya kita bisa menyesuaikan konsep. Maksudnya kayak bener-bener ini agile movement lah. Agile movement itu dapat. Jadi kita nggak yang mandang bahwa oh ini kita dibatasi nih sama perusahaan nggak bisa gini-gini gitu. Jadi kayak kita agile movement menyesuaikan dengan mitra kayak gimana dan kita coba maksimalkan gitu di kolaborasi dan di kebaikannya. Di agile movementnya sih. Jadi Berarti kayak ya itu ya. apalagi fresh ya. Maksudku kayak misalnya gini deh. DT Peduli Cirebon itu kan sebenarnya cabang ya. Atau kayak Dompet Duafa itu kan cabang dari Bandung gitu. Betul. Nah, kalau ini tuh emang apa ibaratnya induknya di sini di Cirebon gitu. Oke. Itu sih menurut gue yang unik ya. Jadi kayak Independen ya kalian independen ya. ya. Nggak dinaungi oleh Betul, manapun nggak ya. terafiliasi apapun. Oke nih, ada kalau tadi kan pertama ya, Iya, poin iya. pertama ya. Ada nggak yang menurut kalian paling lucu nih? Aduh, paling lucu apa ya? Lucu. Apa Jar? Dari Fajar apa Jar yang paling lucu, Jar? Mungkin itu sih yang terakhir akhir tahun itu safari literasi. Oh, sama. kenapa nih, Jar? Gimana tuh, Jar? Karena itu kan kita berangkat dari program yang mengajar di perpus ya. Betul, pendampingan fasilitator. Pendampingan sebagai fasilitator di perpustakaan. Hah? Itu perpustakaan di Taman Cirebon Power, iya. Oke di Mundu ya. Kanci Kulon? Kanci. Iya, Kanci ya? Iya, Iya. betul. PL, PLTU. PLTU. Iya. Iya betul. Jadi nah anak-anak di sana tuh kebetulan interest banget sama perpustakaan. Nah mereka Iya, cuma benar. taunya perpustakaan itu cuma ada Betul, di betul. Di Taman sana. Cirebon Power doang. Di sekolah dan di Jadi sana. mereka nggak tahu ada perpustakaan Daerah. kayak di Kabupaten Cirebon, Perpusda atau perpustakaan 400. Betul. Nah di situ kita ajak mereka tuh buat keliling perpustakaan itu. Nah di situ seru sih. Anak-anaknya sangat antusias banget dan ada beberapa anak yang mereka nggak ikut kegiatan belajar mengajar di perpus kan Hah? perpus Taman Cirebon Power, tapi pas safari literasi Ikut. itu mau ikut gitu. Jadi lah kok ini tiba-tiba ada anak-anak baru dari mana gitu kan? Lebih ke kaget sih ya Jar, mungkin Jar ya. Iya. Lagi siapa gitu. Ini anak siapa gitu? Anak siapa? Oke. Oke, teman Pro 2 nanti kita akan lanjut lagi ngobrol bareng Fajar dan juga Omar tentunya ngomongin seputar kebaikan mereka ya. Kebaikan, Masya Allah. Kebaikan mereka dari kolaborator kebaikan.id tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 97,5 FM teman terbaik kamu. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Balik lagi di Pod Satpam, podcast yang nggak cuma hadir untuk menjaga pos, tapi juga untuk menjaga hatimu. Masih bareng sama Pak Satpam Adit dan juga tentunya teman-teman dari KKID, ada Bang Omar dan Bang Fajar di sini. Oke. Yoi. Kalau tadi kita udah ngomongin soal hal-hal lucu ya, ada kegiatan safari literasi, tiba-tiba ada bocil yang nggak dikenal ikut. Siapa nih gitu, kaget kan? Lebih ke momen kagetnya. Tapi kan berarti itu artinya kalian bisa menarik gitu. Menarik masa ya, menarik bocil-bocil dari yang tadi yang nggak tahu jadi tertarik ikutan atau nggak tahu mungkin cuma ikut karena rame-ramenya aja. Tapi seenggaknya kan ada apa ya, kayak ada sesuatu yang Daya tariknya ya. daya tarik yang ditularkan gitu. Betul, setuju. Wow. Nah kalau kegiatan tadi kan yang paling lucu nih, ada nggak kegiatan yang menurut kalian paling berkesan dari KKID ini selama kurang lebih udah jalan 5 tahunan ya? Iya, 5 tahunan. 5 tahun ya. Ada yang paling berkesan? Kalau Omar dulu nih ya. Ya, kayaknya ketika udah selesai kegiatan itu
efek susah move on-nya ini lama banget. Waduh. Kayak masih euforianya, Iya, masih capeknya masih ada. kerasa gitu apa? Oh, Apa nih? kalau capek masih Baru kerasa banget. enggak sih. Oh, enggak ya? Maksudnya euforianya deh. Eventnya masih ada, Nah, eventnya apa masih nih? ada. Event apa nih? Itu eventnya sebenarnya clean up ya. Ikutnya clean up karena tadi juga di awal kayak di brandnya lingkungan banget tuh. Nah, kita tuh di tahun kemarin 2024 itu sempat ngedatengin Pandawara sama Bobon Santoso. Jadi kalau tahu yang di Baru Gebang, nah sebenarnya kita tuh jadi kayak orang di belakang yang nge-manage tim itu. Keren, wow. Jadi kayak apa ya, mungkin nggak banyak ya, maksudnya nggak banyak pihak-pihak yang tahu kalau oh itu ada KKID tuh di belakangnya gitu. Dan emang kenapa itu jadi momen paling berkesan karena kan kayak ini fun fact juga ya, kalau KKID itu sebenarnya dulunya itu pas awal-awal tadi Omar masih kuliah di semester awal-awal itu nggak kepikiran buat ngegarap lingkungan. Mulai kepikiran itu ketika mereka datang di 2023 yang kayak ngeklaim nih pantai Kesenian itu jadi pantai terkotor nomor ketiga ya, yang awal 3 di Indonesia gitu. Itu kan FOMO semua tuh. Oke. Orang-orang pada ikutan, pada banyak yang ikut 2 datang, hari. iya. Di situ Omar hadir lah sebagai waktu itu sih masih kan karena 2 hari ya. Jadi 1 hari Omar ikut sebagai delegasi JBZ ya waktu itu ya. Iya. JBZ, Jabar Bergerak Zilenial. Zilenial. Dulu JBZ, terus hari keduanya KKID gitu, kolaborator kebaikan. Nah, singkatnya mereka notice, oh ini masih yang kemarin ikutan ya. Jadi kan kebanyakan kayak mereka ada yang ikutnya sehari doang, foto-foto udah nggak nyampe selesai. Ada yang 2 hari atau hari keduanya doang. Nah, di situ kita full dari pagi sampai sore, besoknya juga pagi sampai sore, dan akhirnya bener-bener kayak kehitung sisa 20 orang di hari keduanya lah. Oke. Nah, 20 orang itu yang akhirnya kayak aku coba iseng kan ngajak ke teman-teman, guys kita mau nggak komitmen bareng-bareng untuk kayak walaupun nggak ada Pandawara kita tetap ngurusin lingkungan-lingkungan, maksudnya tetap ngurusin aksi-aksi clean up tapi di Cirebon gitu. Oke. Kan kayak malu ya, maksudnya ya Omar pribadi walaupun bukan orang Cirebon ngerasa kayak ya ini kita lagi ada di sini nih gitu, masa harus ada nunggu orang dari luar untuk bersihin sampah gitu ya. Dari situ komitmen jalan, terus kayak nggak pernah terbayangkan kayak tahun kemudiannya bakal ada lagi, dan kayak bener-bener mereka yang nge-approach gitu, kayak lewat DM terus kayak minta diskusi, minta ngobrol, terus kayak sampai orang main ke rumahnya di Bandung. Saya bener-bener datang untuk kayak ke Cirebon, kita survei dan ya itu ngurusin sampai kayak dipercaya sama mereka untuk kayak udah korlapnya Omar aja gitu. Tapi emang bener-bener jadi korlap yang nggak kelihatan ke sorot kamera sebenarnya fun fact-nya gitu. Itu jadi kayak wah kita yang gerak ini karena mereka Pandawara, ternyata 1 tahun berikutnya udah langsung didatengin gitu. Maksudnya kayak mereka yang langsung request kita di Cirebon bisa nggak bantu ini gitu. Dan ternyata itu kolaborasi pertama mereka untuk, maksudnya kayak Pandawara itu kan selalu kegiatan mereka terus ya. Itu pertama kalinya buat mereka kolaborasi sama Bobon. Jadi kayak kita bisa menjembatani 2 tokoh besar gitu ya. Jadi satu di event yang sangat-sangat besar waktu itu di Baru Gebang. Itu momentum 17-an tahun kemarin gitu. Jadi kayak wah berkesan banget karena kayak ya sampai sekarang masih teringat-ingat kayak sama mereka bener-bener kayak ternyata sepantaran, asik juga kayak gitu. Jadi kayak wah inspiratornya juga langsung datang terus kayak ya udah bareng-bareng kayak gitu. Itu benar-benar berkesan ya sejauh ini gitu. Jadi kalau Pandawara yang ke Cirebon terus kamu di baliknya, Iya. itu aku jadi ingat ketika One Piece lagi. Oh, Ice Speed. Ice Speed ketika ke Indonesia kan di baliknya ada Reja Arab. Iya, benar. Itu Reja Arab ya di sini. Iya kayaknya. Wah iya itu Wow, ramai banget keren, datang keren. ke Indonesia. Gimana Ke tuh, Mar? Cirebon. Maksudnya awalnya Oh iya, kenapa ngundang gitu ya? Pandawara, Jadi awalnya nge-DM dulu kah? Terus Malah- bisanya ke Bobon gimana? Iya, sebaliknya. Kita yang di DM dulu, Mas. Tapi lewat akun pribadiku. Jadi kan mungkin karena tadi ya komitmen kita di Agustus 2023, setelahnya kita tuh waktu 2 bulan apa ya, 2 bulan setelahnya Hari Pahlawan ya. Setelah itu ya. Setelah kesenden, maksudnya setelah Pandawara pulang, kita Iya, kayak iya. 2 bulan lagi tuh kita langsung kegiatan lagi di tempat yang sama deh. Oh, di Kesenian lagi. Iya, untuk kayak iya nggak sih langsung bersih gitu. Ternyata masih kotor. Maksudnya kayak kotor lagi, terus kayak kita bersih-bersih. Kita notice lah ke mereka, terus kayak beberapa kegiatan kita running sendiri gitu ya, maksudnya kayak sama teman-teman, dan ternyata ketemu lah tadi sama komunitas pegiat lingkungan di kota, di kabupaten, yang Cirebon. Sampai akhirnya mereka pokoknya kayak, juga iseng, kayak abis ada kegiatan, bisa kan ada after movie. Nah aku kirimin tuh ke DM mereka gitu, DM, sampai ternyata di notice, terus kayak tiba-tiba banget minta buat ketemu gitu, untuk kayak datang ke rumahnya mereka, terus kayak ngobrol, sampai akhirnya ngasih tahu kalau mau kolaborasi juga. Jadi awalnya aku nggak tahu kalau itu sama Bobon, dan bukan hanya Bobon tapi juga ada Jeremy Owen waktu itu sama Erika. Jadi kayak yang ternyata ada 4 influencer gede jadi satu event gitu ya. Itu kayak yang awal-awal ke situ. Jadi kayak mereka notice kalau setauku gini, mereka tuh mau ke Semarang sama ke Cirebon. Karena di Bandung kan nggak ada pantai ya. Jadi kayak kerja sama Bobon tuh ibaratnya pengen yang masak-masak gede di pesisir di pantai. Tapi di Bandung nggak ada pantai nih. Opsinya di Semarang sama Cirebon. Tapi mereka bilang kalau di Semarang tuh belum ada penggeraknya. Nah kalau di Cirebon katanya ada Omar dan kawan-kawan kayak gitu, katanya ada kolaborator kebaikan. Jadi kayak langsung di notice kayak ya udah kita garap kayak gitu. Kalau kamu jadi ikutan Jar waktu Ikut itu? ya waktu itu. Ikut ya. Banyak nih ini. Yang Pandawara ikut. Yang Pandawara ikut. Iya ikut. Yang di Baru Gebang itu ikut. ikut. Terus yang pertama juga yang ke Senden Senen itu ikut, betul.
Terus fun fact guys, Wes, Omar fun fact, karena guys. Oke, karena gimana nih? Seru nih kayaknya nih. sering apa ya deket ya sama Pandawara Omar sampai dikira beberapa orang tuh Pandawara juga, Pandawara ke-6 lah bisa dibilang. Iya, benar. Jadi ada yang beberapa ya anak-anak kecil Iya. atau ibu-ibu. Polisi juga gitu. pernah Mas itu. Pas lagi aksi clean up. Jadi banyak Mas yang foto kira- dulu. Ah, saya bukan Pandawara. itu Iya. polisi loh maksudnya Jadi kayak polisi ya, padahal. brandingnya udah dapet banget ya Pandawara Cirebon gitu. Iya Pandawara Cirebon. Makanya dari situ mungkin jadi kayak wah ternyata kakak itu di framing lingkungan gitu. Padahal kan Iya. maksudnya nggak dari awal gitu lingkungan, tapi ya itu sih itu berkesan banget teman-teman. Karena euforianya masih kerasa Heeh. sampai sekarang. Dan emang tahun ini pun jadi kayak berarti kan 2023 dia di Kesenden, 2024 di Baru Gebang. Tahun ini rencananya mau kita datangin lagi kemarin tapi sama udah dikontak juga. Udah dikontak cuman karena kesibukan di Agustus kemarin cukup padat gitu ya. Kayak kita ada oprek hari tahun ini tuh di Agustus. Jadi kayak kita bahkan kayak ke Pandawaranya Kang Punten ya kita masih ada beberapa urusan jadi kita belum sempat survei gitu. Oke. Padahal sebenarnya Agustus mereka mau datang lagi. Makanya kayaknya mungkin kalau nggak momentum Sumpah Pemuda ya Jar, Iya, ya, betul. sama Hari Pahlawan, kayak Pandawara bakal datang lagi ke Cirebon gitu. Pantai lagi. Bisa jadi. Malah udah sempat survei sebenarnya ke Indramayu, ke Brebes, ke Tegal pun sempat Iya. nyari beberapa pantai gitu. Kan kayak tiba-tiba di Tegal gitu ya. Jadi insya Allah kalau ada lagi pasti bakalan heboh lagi sih. Saya speechless loh lihat itu. Waduh. Ini Pandawaranya Cirebon. Pandawara Cirebon. Pandawaranya Cirebon. Iya. Oke, kalau kamu Jar, Iya. nggak boleh sama jawabannya. Sebetulnya banyak ya kegiatan KKID sebenarnya semuanya berkesan. Cuman ditanya yang paling berkesan gitu ya. Iya, ada yang palingnya. Oke. Mungkin kegiatan ini kali ya. Jumat Berkah mungkin. Jumat Berkah. Iya. Kan Jumat Berkah itu kita kebetulan mitra sama DT Peduli gitu kan. Nasi-nasinya kan kebetulan dari DT ya, dari donatur. beberapa donatur Betul. yang dialokasiin dari DT kemudian ke kita gitu. Iya. Jadi di situ kita kalau kan biasanya kan nasi itu nggak habis ya di masjid tuh. Biasanya selalu ada sisa kan. Nah, dari situ kita keliling, Mas. Keliling sekitar masjid situ buat bagi-bagi sampai habis gitu loh. Oke. Ngasih ke Ke warga lah ya. warga, Ke masyarakat sekitar ya. Iya, kuli bangunan juga sempat saya kasih. Kuli bangunan terus Minta itu banyak. anak-anak biasanya kan. Nah, sampai sempat pernah waktu itu ketemu apa ya bisa dibilang ODGJ kayaknya. Ya, jadi ya dia berpakaian ya kayak gitu. Iya, skena. Ya, skena. Maksudnya ya berpakaian Nah, kita kan lagi bagi-bagi ya. Nah, dekat situ kita ada orang berskena itu pakaian skena. Dia tiba-tiba minta, Mas. Jadi, Iya. oh ya udahlah, kita kasih aja. Heeh. Nah, kasih satu nggak mau, maunya dua. Oke. Jadi, ya daripada makan waktu di situ, ya udah kita kasih di situ. Itu Cuman ya Berkesan. berkesan. berkesan ya. Berkesan karena unik kan. Unik. Ya, oke. Itu Mau ngejokes. Gak jokes tadinya. Gak kuat. Lanjut. oke. Terus mungkin itu salah satunya ya. Lalu ada ini juga Edu Collabs. Edu Collabs. Iya. Itu kita kerjasama bareng CSR, Cirebon Power, Oke. yang tadi sebenarnya ada keterkaitan sama yang tadi safari Yang literasi. safari literasi. Iya. Sebelum kita kan nggak mungkin ujuk-ujuk ngadain safari literasi kan tanpa sebelumnya ada pendekatan dan lain Oke. sebagainya gitu kan. Nah, awalnya itu kita dari Edu Collabs dulu. Nah, kebetulan Fajar sendiri kan staf relasi ya. Heeh. Nah, di situ Cirebon Power itu kenapa kita bisa bermitra sama Cirebon Power karena kebetulan dari relasi berkunjung ke Taman Cirebon Power dan waktu itu kita baru tahu ya ternyata oh ada loh di Kanci Kulon Perpustakaan. rest area Rest dan area. di belakangnya ada perpustakaan gitu. Karena kalau dari jalan doang itu nggak kelihatan Mas kelihatan. perpustakaannya. Iya, Jadi benar-benar harus masuk ke dalam gitu baru kelihatan perpustakaannya. Dan ternyata di situ perpustakaannya tuh mereka ada jadwal belajar ya buat anak-anak sekitar Kanci Kulon di situ. Nah, ya yang apa ya? Kasihan sih sebenarnya anak-anak kalau mau ke perpustakaan tuh mereka harus nyebrang Jalan. bukan kali sih. Pantura ya yang Iya. Oh iya, jalan gede. Jalan ya, besar, gede ya. ya jalan gede.
kalaupun motong mereka harus ngelewatin ini Tol, ya? irigasi enggak? Oh, jalan irigasi. Ada irigasi tuh. Apa padu baya tadi ya kita nyebutnya nyebrang kali. Iya. Bukan nyebrang tol bukan. Ya, Iya. itu bisa jadi. Bisa jadi. Jadi di situ sih. Jadi mereka di usia mereka ya Heeh. anak-anak mereka antusias buat belajar gitu. Sedangkan dekat mereka ada fasilitas perpustakaan gitu kan. Tapi akses buat ke perpustakaannya itu harus muter ke jalan raya. Taruhannya Iya, gede itu banget dia. ya untuk belajar gitu ya. Heeh. Masya Allah. Terus Oke. iya. Lalu Iya, kemudian gimana, dari Pak Jar? Bisa mendengar suara saya Pak Jar? bisa. Oke. Jadi tadi aja ya yang literasi baca itu, literasi baca, Edu safari berkah. literasi, terus sama Edu Jumat lagi berkah. Jumat berkah ya kalau Pajar ya. Iya. Kalau Omar kan tadi yang Clean sama up, Pandawara clean up. kan clean up. Nah, ini ada nggak sih kayak kalau Pandawara nih ya, kalau Pandawara kan dia pasti nggak mudah kan. Maksudnya ada aja kayak penolakan dari masyarakat, Wah, ya Ya, kan? betul benar. Ada, benar. ya. Ya kan. Nah, kolaborator Baik, kebaikan.id ini Ah. ada nggak sih kayak semacam itu penolakan dari masyarakat atau mungkin Ya. yang akhirnya ini harus ganti plan nih atau nanti kita tunda dulu nih gitu ada nggak sih? Sebenarnya kalau satu di event yang sama Pandawara ya, itu kemarin karena kan kita ngelibatin mungkin entertain dari Bobone ya, itu kan memang dia YouTube, jadi kayak masyarakat sana juga kayak ngerasa wah ini ada bikin konten dan sebagainya gitu, jadi nggak yang kayak langsung gratis dibolehin. Jadi sebenarnya permasalahan penolakan masyarakat lebih ke parkiran sih mas. Oh, parkiran. Parkiran. Jadi kayak iya, sebenarnya maksudku gini, kayak mungkin banyak relawan yang datang pengen ngebersihin di situ, ketika datang malah ditagih parkir kayak gitu. Nah itu sebenarnya udah jadi konsekuensi. Maksudku kayak ya mungkin kan mikir kayak loh kita mau sosial nih gitu ya, itu mau sosial tapi kok malah ditagih parkir gitu. Sebenarnya itu yang dipermasalahkan sama Pokja setempat. Jadi kan memang tadi proses di balik layar Pandawara dan Bobon itu kayak beberapa kali itu kayak kan dari Plumbon ya, kebayang kayak dari Plumbon ke Barogebang itu sejauh apa tuh? Iya, 1 Nah, jam itu lah. kayak sampai harus nginep berapa kali. Dan kebetulan waktu itu emang ada yang lagi KKN, salah satu staff kita ada yang lagi KKN di sana, jadi kayak kita punya posnya gitu loh, punya poskonya gitu. Itu ngelobi sama masyarakatnya, harus ngejelasin ke pihak desa. Karena kan kebanyakan ya Pemdes pasti ketika oh ini ada artis nih gini langsung mikirnya ke sana gitu ya. Ya kita mencoba untuk menetralisir itu sampai akhirnya daripada kita harus bayar lebih kos kayak hitungan yang hitung ini, jadi kayak udah transport itu nggak apa-apa di apa namanya dibuka, maksudnya kayak akhirnya tetap akan bayar parkir. Nah itu penolakannya, jadi kayak teman-teman KKID pun kemarin yang bertugas di lapangan untuk di parkir itu benar-benar harus kupingnya tebel, kuat mental gitu, karena dihujat sana sini mas. Ya, apa sih bikin acara kok malah maksudnya itu emang untuk si Pokjanya sebenarnya. Jadi panitia KKID nggak ngambil sama sekali, dan kayak emang itu udah kesepakatan bersama gitu, kayak mereka minta karena ini entertain gini gitu. Cuma kan kadang masyarakat nggak paham sampai sana ya gitu. Jadi kayak cuma sebatas. Nah itu sih penolakan yang kita rasakan ya. Selebihnya mungkin wah itu banyak lah apresiasi yang kita dapetin, dan kayak pengen lagi ngadain, cuman kan nggak bisa terus-terusan gitu ya. Apalagi kayak mereka juga punya jadwal yang sibuk gitu. Jadi kayak sesederhana bayar parkir sih penolakannya gitu. Kadang miris ya kita Miris, mau bener. buang sampah harus bayar 2.000. Ya mau ngebersihin situ gitu ya, harus bayar. Itu yang kayak kita ngerasain, wah ya ini salah satu penolakan yang kita rasain langsung. Oke. Ketika bayar Kalau parkir. kegiatan lainnya, apa respon masyarakat? Gimana aja dari yang Yang tadi deh yang lain ya. Jumat dikasih berkah. bulan itu atau Jumat berkah itu dari masyarakat seperti apa nih? Dapat pujian mantap atau gimana? oh nasi gratis gitu. atau seperti apa nih? MBG. Mungkin kalau penolak dari yang lain ya bentuk Respon ya, respon ya, nggak bentuk masyarakat penolakan ya. lebih cenderung support sih. Ah, Jadi banyak apresiasi yang kita dapat Oke. juga terkait tadi ya beberapa kayak Jumber dan sebagainya. Itu alhamdulillah masyarakat sekitar tuh apa ya, apresiasi penuh kita banget gitu. Nggak ada artinya ada jatah preman lah istilahnya tuh Iya, nggak ada prem, gitu. prem. Iya. Lalu kemudian Kalau waktu- Jember suka rebutan sih mas. Iya, kadang Jadi kayak rebutan minggu depan sih. sini lagi mas. Aduh. Karena tiap Jumat ya itu ya. tiap Jumat. berarti itu rutin salah Iya, satu kegiatan alhamdulillah, rutin rutin. mingguan ya. Rutin mingguan setiap kita Jumat. setiap Jumat. Dari situ juga jadi tahu daerah-daerah Cirebon gitu. Oke. Jadi kayak bukan orang Cirebon nih. Oh jadi apal kota Gunung Jati ke sana Suranenggala, apal di barat gitu ya. Banyak. Jadi apal karena kan masjidnya pindah-pindah gitu ya. Pindah-pindah. Harusnya tadi kita Jumat aja kali ya. Jadi dapat Sekalian sekalian ya. Iya, dan Sekalian. Nah, nanti dibawain ke kantor. kasihan nih teman-teman. Masih lama Jumatnya. Oke. Nah, teman-teman, kalau itu kan tadi respon masyarakat ya. Iya. Kalau menurut kalian, Ya. kolaborasi bareng
perusahaan misalkan. Ha-ha. Kayak kemarin kan sama RRI ini. Iya. Penting nggak? Oh, oke. Penting banget. Tapi nggak cuma jawaban penting banget ya. Menurutku kenapa penting? Sebenarnya ada istilah kolaborasi Pentaholics, Mas. Oke. Nah, kolaborasi Pentaholics itu dia ngelibatin 5 aspek ya. Jadi ada komunitasnya atau masyarakat, mungkin di sini konteksnya adalah KKID. Terus juga ada pemerintah ya, birokrasi. Birokrasi itu ya tahu lah ya, pejabat-pejabat daerah dan sebagainya. Terus selain itu ada pengusaha gitu. Jadi kayak kalau misalnya birokrasi dananya kurang, itu bisa tuh dari dana-dana dewan, dana-dana pengusaha, dia punya usaha apa disupport kayak gitu ya. Selain itu ada yang namanya satu lagi akademisi, yang keempatnya akademisi. Jadi kayak misalnya teman-teman mahasiswa atau teman-teman peneliti gitu, untuk kayak ini mau ada kegiatan, ada kajiannya dulu, ada risetnya dulu. Dan yang satu lagi itu adalah persnya gitu, adalah medianya gitu. Jadi menurut gue kayaknya 5 aspek itu emang harus dilibatin dalam setiap kolaborasi. Bukan berarti kayak kita harus kolaborasi sama pemerintah terus gitu ya. Kan nanti takut kayak, wah ini mah ngejilat pemerintah gitu. Jadi kayak nggak terus-terusan juga sama sesama komunitas, sama NGO doang gitu ya. Kayak kita beragam. Dan kolaborasi Pentaholics itu yang akhirnya tertransformasi atau bentuklah si relasi itu sub-subnya. Jadi kayak di kita itu kan struktural ada program, relasi, media. Nah di relasi itu ada sub-subnya lagi itu pelajar mahasiswa atau akademisi tadi, birokrasinya ada. Nah Fajarnya di NGO-nya yang ngurusin NGO. Terus tadi yang persnya sama CSR tadi gitu. Jadi kalau sama perusahaan menurutku penting banget karena kayak itu jadi variasi kolaborasi kita dan ya kita terbuka gitu. Jadinya menerima siapapun yang pengen kolaborasi lah gitu. Jadi buat kebaikan juga gitu. Akhirnya terjawab ya kenapa kolaborator ya. Betul. Ya, dari obrolannya, Iya. Memang isinya semua tentang kolaborasi gitu. Ya. Betul. Nah, selama ini udah kolaborasi sama siapa aja? Oh, itu kayak harus lihat di Instagram aja. Banyak Mas, Kalau 2 SKS kayak. banyak ya. Udah berapa tahun ya? Udah banyak sekali ya. Udah banyak banget. Paling gede deh. Paling selain Pandawara. Selain Mandawara ya, PLN. PLN. PLN unit Jawa bagian tengah. Itu baru banget tahun ini kemarin Hari Lingkungan Hidup. Dan itu kayak yang emang KKID itu satu-satunya komunitas pegiat lingkungan yang diundang dan kayak wah dikasih panggung banget kita. Dia dikasih Jadi yang tadinya apa namanya mungkin kayak kita biasanya kalau clean up kan seremoni di awal ya, di awal gini terus baru kegiatan aksi baru dapat makan pulang gitu. Maksudnya kayak sekelas DLH misalnya. Aduh, kesebut nih jadi. Biasa DLH gitu soalnya habis aksi nih makan siangnya udah pulang gitu. Ini kalau mereka bener-bener kayak dia aksi dulu fokus. Habis itu baru ada panggungnya, baru ada pejabat-pejabatnya. Waktu itu mungkin wali kota nggak jadi datang diwakilin, tapi ada beberapa kepala dinas datang. Terus kita dikasih panggung juga buat speech gitu, buat kayak ini kolaborator dan wah itu media-media pada cepet itu mereka kayak wah ini besar banget nih karena PLN unit Jawa bagian tengah gitu ya. Itu mereka serentak. Maka kayak pas RRI ngajak kita, wah ini apalagi nih ya, sekelas RRI gitu ya, jadi sebuah kehormatan gitu ya. Terus kayak oh kita pernah kok yang kemarin PLN gitu. Jadi kayak kita optimis ini bisa gitu. Itu sih itu menurutku kayak cukup besar ya sama teman-teman dari PLN gitu. Aksi jam 6 terus makannya juga prasmanan gitu ya. Jadi kayak wah, yang biasanya kita dapat nasi box doang ini kita ngambil sendiri nih mau nambah gitu ya itu. Dapat dia nggak ikut sih. Kenapa bagian enak-enak Nggak ikut dia nggak tahu nih. Ya aduh. Makanya sekarang bagian enak kita ajak. Oke, nah pernah nggak kalian yang ngajak orang? Iya. Pernah. Kan diajak kalian sering diajak juga. Betul, Kan? sering Pernah nggak diajak. ngajak temen deket deh? Pernah nggak? Terus gimana sih respon teman-teman kalian dengan adanya kolaborator ini? Kebanyakan ya, maksudnya kebanyakan emang pasti mereka kayak seneng ya diajak ikut gitu. Bahkan kayak tanpa diajak mereka ikut sendiri. Tiba-tiba malah nanyain gitu kayak kapan ada kegiatan atau kayak boleh nggak ikut gitu kan. Jadi kayak sebenarnya kita mungkin kayak beberapa orang banget cukup eksklusif ya. Maksudnya kayak oh ini mah yang KKID aja gitu. Padahal nggak juga, maksudnya kita juga terbuka kalau mau ikut. Nggak harus dia sebagai staff atau volunteer, tapi kalau ketika event dia datang aja kayak gitu. Itu sih kayaknya ya mereka lebih ke mau diajak gitu teman-teman dekat teman-teman ini caranya nih kalau misalkan teman-teman pengen ikutan kolaborator kebaikan.id ini gimana sih caranya, brother? Harus apa dulu kayak Fajar deh, Jar, dari kamu nih, Jar. Harus apa nunggu mereka oprek atau cukup punya nomornya Omar jam gimana nih, Jar? Cara gabungnya. yang pertama harus baik ya Mas. Yang pertama harus baik dan yang paling utama harus baik. Harus baik. Iya. Lalu ya itu sih punya semangat yang tinggi buat berkegiatan sosial gitu. Peka sama keadaan sosial dan sebagainya. Lalu enggak yang acuh tak acuh ya sama keadaan lingkungan. Jadi mungkin salah satu cara terakhir mungkin ya harus punya kontak Omar.
cara terakhir biar di notice. Oke, maksudku bergabung secara resmi gitu. Iya, Maksudnya jadi bagian dari KKID, KKID, jadi staff. Kalau CEO mah nggak tergantikan kan? Iya Mas, betul. The one and only Mas. Itu one and only kan? Iya. Oke. Berarti nunggu oprek lagi nih, Mar? Iya, bener Mas. Iya, iya. Tapi memang kalau hitungan kan kita setahun sekali ya, setahun sekali. Terus paling nanti sebenarnya dari sekarang pun udah banyak yang nanya. Oke. Kayak hitungan kan mungkin periode yang sekarang tuh baru sebulan ya. Sebulan. Baru sebulan jalan tuh teman-teman yang baru ya. Maksudnya mungkin kayak Fajar kan kayak udah 2 tahun lanjut gitu ya dia. Teman-teman yang baru tuh banyak juga yang bilang, "Kak, ini teman-teman lo udah pada nanyain." Misal kayak baru banget kemarin habis acara RRI. Tiba-tiba ada aja yang nanya, "Kapan oprek yang mau ikut dong?" gitu. Jadi kayak udah pada nanya. Nah, paling oprek ini volunteer bisa juga volunteer, gitu. Kayak iya, misalnya iya. kita ada event gini nanti volunteer kita buka Oke. gitu, terlibat. Kalau untuk staff belum ya berarti? Belum, ya? staff Oke. belum, Nah, betul. harapannya deh Mar untuk teman-teman yang mungkin udah mulai tertarik nih gabung kolaborator kebaikan.id atau mungkin harapan buat teman-teman seusia kalian lainnya nih. Teman-teman anak muda lah dan juga teman Pro 2. Apa nih Oke. harapannya Dari Fajar dulu mungkin ya. untuk hal-hal yang berbau kebaikan? Iya. Oke, harapannya ya Iya. untuk KKID sendiri. Oke, kalau mungkin secara general dulu ya, harapannya mungkin semuanya teman-teman itu selalu berbuat kebaikan dimanapun dan kapanpun gitu. Jadi tanpa memandang ada artis lah atau ada wali kota lah baru berbuat baik atau ada kamera baru berbuat baik gitu. Jadi kapanpun dan dimanapun harus berbuat baik seperti itu. Lalu kemudian untuk KKID sendiri, tentunya KKID bisa mulai apa ya? Nggak cuman ada di Cirebon gitu. Wes. Bisa menyebar, menjamur, cabang aja. buka cabang dimanapun dan iya, kalau bisa seluruh Indonesia gitu ada. Oke. Jadi dikenal satu secara nasional. Oke, seperti Pandawara lah ya. Ya, amin. Oke. Kalau Omar, harapannya ya? Mar buat anak muda. Iya, ada quotes bilang bahwa orang baik itu banyak ya. Tapi ya jika kau tidak menemukannya maka jadilah salah satunya gitu. Ngeri, Jadi mantap sekali. belum. Oh, masih ada. Itu baru ini aja. Kenapa ngeri ya? Ngeri kok ngeri orang bagus kok ngeri. Iya, jadi kalau pesan sebenarnya kalau buat teman-teman di luar tadi kan konteksnya buat yang tertarik KKID gitu ya atau buat KKID-nya. Kalau buat yang tertarik KKID sebenarnya KKID itu kan sebenarnya dia komunitas ya. Komunitas dan fungsi komunitasnya sebagai kontrol sosial ya. Jadi kayaknya kalau teman-teman belum masuk ke kontrol sosial pun seenggaknya teman-teman punya kontrol diri teman-teman. Maksudku tadi bener banget yang disampaikan sama Fajar kayak anytime everywhere dimanapun kapanpun itu berbuat baik terus kayak nggak harus ikut komunitas tapi sebenarnya komunitas itu penting karena kayak mungkin kalau sekarang tuh ya personal branding is the community gitu. Jadi kayak orang kalau nanya personal branding itu apa, yang ngeliatnya bukan cuma dari lingkungan, tapi dia ikut komunitas apa sih gitu. Dia akan nge-branding diri dia kayak gitu. Dan mungkin banyak ya anak-anak muda sekarang yang mulai masuk kayak quarter life crisis gitu. Jadi kayak mulai, aduh jati dirinya kemana nih gini-gini gitu. Nah coba saran dari Omar atau mungkin harapan teman-teman ke teman-teman yang lain juga. Kayak itu coba ikutin satu komunitas yang kayak emang itu dia nyaman, dia aman juga, dia bisa berkembang ya. Jadi bukan cuma ngembangin si komunitasnya sebagai wadah, tapi juga berkembang di dalam komunitas itu kayak gitu. Kalau buat KKID-nya, sebenarnya di KKID tadi kalau misal harapan Fajar buka cabang, itu udah masuk ke milestone kita mas. Jadi udah masuk ke milestone kayak kita bikin 3 milestone ya kemarin oprek, terus ini mau jadi yayasan. Ya doain aja akhir tahun ini gitu. Amin. Teman Pro 2 gitu. Jadi yayasan, nanti udah ketika Cirebon jadi yayasannya, yayasan sosial, kita akan coba oprek ke beberapa daerah atau akan coba buka cabang tadi bahasanya melebarkan sayap sih istilahnya gitu. Melebarkan sayap ke beberapa daerah tapi memang daerah-daerah yang tanggung. Jadi bisa dibilang kayak dong ada. bukan itu Brebes ya. Iya itu ada sih. Tanggung banget. Jadi ke daerah-daerah yang mungkin bukan di Semarang, bukan di Jakarta, bukan di Bandung, bukan di Semarang karena itu awalnya kenapa didirikan gitu loh mas. Maksudnya kayak ya kita tahu lah ya Cirebon mungkin SDM-nya nggak yang maju-maju banget, nggak yang rendah-rendah banget gitu. Ya dia di tengah-tengah, tapi kayak wadah-wadah komunitas-komunitas itu jarang banget gitu. Sedangkan kayak Bandung misalnya yang SDM-nya dia udah maju, itu wadahnya banyak banget. Ada asrama lah, ada apa. Jadi kayak SDM yang dia udah maju, itu jadi maju. Padahal mereka mungkin bentuk misalnya kayak rumah kepemimpinan deh, contoh ya, asrama yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kayak gitu. Tapi dengan tujuan dia meningkatkan kualitas, dia membuat satu kesenjangan sosial yang baru. Ketika tadi di daerah itu dia SDM-nya bagus, di daerah lain, misalnya Cirebon yang nggak ada, itu jadi tetap rendah kayak gitu. Makanya kenapa KKID akan ada di daerah-daerah yang tanggung untuk menghadirkan itu tadi gitu. Wow. Jadi ya itu udah masuk ke dalam rancangan kayaknya dan semoga teraplikasi. Jadi harapan-harapan itu bisa terus konsisten dan ya konsistensi yang pentingnya gitu. Siap. Dan pastinya RRI akan terus support Wah, sih untuk alhamdulillah. siap Alhamdulillah. KKID ini sih.
Karena luar biasa banget nih. Oke, Omar dan Fajar kita mau main games dulu. Wes, siap. Aduh. Siap ya? Siap. Kita mau main Uno. Uno gitu. Kita mau main games, ada nama gamesnya benar atau salah. Jadi nanti Oh, kalian oke. secara berbarengan jawab benar atau salah. Nih. Iya, iya. Iya. Jangan ikutin gue ya. Jadi tim Udah kreatif di-briefing udah duluan. menyiapkan Oh, ada iya, iya, iya. 6 Kok deg-degan ya pernyataan, giliran bukan kan sih? pertanyaan ya, pernyataan. Pernyataan. Oh, Oke, iya, Nanti oke. kita Bener salah ya berarti. Siap. menurut kalian pernyataan ini benar atau salah? Oke. Bareng jawabnya ya. Oke, langsung aja ke pernyataan pertama. Oke. Banyak yang bilang Hmm? kalau Gen Z itu katanya males, gampang bosenan dan kegiatannya cuma rebahan. 1, 2, 3. Bener. Iya benar. Benar. Kan kalian Gen Z juga. Iya, iya. Iya, iya. Karena kita juga merasakan. Iya. Ada masanya. Hmm. Siap, selanjutnya. Kalau Gen Z Oh, ini Gen Z. itu Gen Z. Gen Z sama. ansos atau antisosial ya, nggak bisa join kolaborator kebaikan. Salah. Oh, udah dijawab belum sih? Oh, udah boleh langsung. 1, 2, 3. Salah. Salah. Kenapa? Apa ya, ansos tuh istilah lama ya menurut gue. Antisosial. Itu karena memang nggak terbuka aja, maksudnya kayak dia belum menemukan wilayahnya aja gitu. Atau kayak dia tuh memang masih terjebak di comfort zone-nya dia gitu. Iya, betul. Gitu sih. Jadi kayaknya nggak semua Gen Z itu ansos gitu. Oke, tapi semoga ini lebih ke trust issue kayaknya. Iya, karena dia trust issue orangnya. Ah, Jadi oke. dia nggak mau bersosial kayak gitu. Selanjutnya, Gen Z ini jago multitasking. Wih. Terus bisa ngurus kerjaan sambil scroll TikTok atau IG. 1, 2, 3. Benar. Kalian rasain sendiri? Rasain sih. Iya, Pak, ya. Atau Pernah. saling lihat temennya? Iya, Bener sering juga. banget. Bahkan Pernah kayak ngerasain juga. ya bukan multitasking sambil scroll ya. Multitasking ini ngerjain itu pernah juga. Oh, iya. Iya, Oke. sambil jalan. Next, nomor 4. Oke. Gen Z ini kadang dianggap gak peduli sama lingkungan atau sama sosialnya. 1, 2, 3. Salah. Salah. Kenapa lagi? Jar, kenapa Jar? Ya karena berkaca dari kegiatan clean up kita ya kemarin itu mayoritas Gen Z. anak-anak Gen Z gitu Betul, yang hadir. Dari situ udah bisa Ya, tahu ya digambar jawabannya sih. aja. Ya, walaupun satu sisi mungkin karena mereka FOMO, jadi mereka ikutan. Ya gitu. mungkin ada satu. Boleh nggak? Boleh, kalau baik. Iya, kalau baik ya. Kalau Kalau baik baik ya? boleh, kenapa enggak Oke. gitu. Next, nomor 5. Heeh. Gen Z itu kalau orang tua suka bilang ya, katanya gampang nyerah. Waduh. Kayak bakal 1, beda nih 2, jawabannya nih. 3. Salah. Salah. Sama ternyata. Sama. Sama sih terus. Kenapa? Gimana, Jar? Apa tergantung orangnya? Sebagai Atau perintis. mayoritas? Sebagai perintis bukan Enggak ya? pewaris ya. Jatuhnya ke sana. Tadi konteksnya orang tua apa Ya namanya? kata orang tua tuh, Gen Z mah gampang Gampang nyerah. nyerah. Gitu. Iya, iya. Kata orang-orang zaman dulu ya. Ya itu karena persepsi dari beda generasi Oke, aja sih beda kayaknya. generasi. Tapi yang kalian rasain enggak ya? Enggak. Oke, terakhir. Gen Z ini lebih berani bersuara. 1, 2, 3. Benar. Kenapa, Jar? Ya karena kita udah apa ya? Udah nggak nyaman dengan situasi yang selalu tertutup gitu. Oh, Oke. Sekarang zaman digitalisasi Betul, semuanya harus iya, di iya. keterbukaan. Kita hidup dengan digital. Oke, jadi Iya. harus berani Iya, bersuara. iya ya. betul, kita harus berdampingan sama perkembangan zaman gitu. Ya, keren. Keren. Tepuk tangan dulu dong. Keren. Nah, kolaborator kebaikan Indonesia. Dan juga ini nggak kerasa ya teman Pro 2 kita ngobrol banyak banget sama Omar dan juga Fajar tentunya seputar kegiatan dan juga harapan mereka tentang kebaikan dan juga lingkungan nih. Nah, sebelum Adit tutup, ada nggak pesan spam ya? Ini kan pot spam iya? spam namanya ya. Boleh dong spam. pesan spamnya buat Gen Z, buat teman Pro 2 semua, biar mereka juga ada keinginan, ada kayak dorongan ya buat melakukan kebaikan seperti kalian. Silakan. Waduh. Dari Fajar dulu. Pesan oke. Jadi siapa teman-teman Pro 2 ya? Teman Pro 2. Iya, buat yang hidup luar. Oke. Halo teman-teman Pro 2. Mungkin pesan dari saya, jangan lupa berbuat baik. Karena berbuat baik itu murah. Mm-mm. Udah, terima kasih. Oh gitu udah. Yang malah apa? Mantap. Jadi terus lakukan kebaikan, Kebaikan. karena berbuat kejahatan itu apa ya? Mahal. Berbuat baik karena baik itu murah. Iya. Berbuat jahat itu Mahal. Jadi mahal dong jahat dong buat ya? Enggak. Oh, karena mahal jadi nggak dibuat. Iya, Enggak. karena- Karena mayoritas kita Oh, suka maksud yang Fajar gini. suka yang murah-murah kan? Oh. maksud Fajar gini. Bener juga.
mahal itu kan yang bisa beli orang-orang kaya doang. Aduh. Bukan orang punya duit. Iya. Kata Fajar berarti orang punya duit itu jahat. Oh, enggak semua dong. Enggak semua ya. Langsung Bisa aja mas ke framingnya. take down abis ini. Iya. Oke. Omar, silakan, Omar. Apa Pesan ya? buat teman Pro 2. Oke, teman-teman Pro 2, ya aku Omar. Mungkin pesannya nggak muluk-muluk. Sederhana kalau masih, kita kan ini tadi ngebahas tentang lingkungan juga. Gimana caranya kita bisa berbuat baik dengan lingkungan. Kalau emang teman-teman masih belum bisa untuk ngejaga lingkungan, untuk hidup bersih, ya jangan hidup yang nggak bersih gitu. Maksudnya kayak dengan, ya udah dengan sederhana nggak usah buang sampah dengan. Kalau emang kita belum mau untuk terjun bersihin sampah, ya kita menjaga sampah kita sendiri aja, kayak gitu, menjaga lingkungan kita kayak gitu. Itu aja sih, karena bumi jaga kita, ya kayak gitu lah istilahnya. Maksudnya kayak Bumi jaga balik kita, lagi ke Kita jaga bumi, bumi akan menjaga kita. Iya benar, terus juga ya lingkungan itu kan napas panjang ya, jadi emang harus berkelanjutan terus menerus. Dan ya tadi kayak banyak mungkin teman-teman yang masih ragu untuk kayak bisa nggak ya bersihin sampah gini-gini, ya sesederhana menjaga itu di teman-teman selesainya gitu. Di Jadi tempat kayak teman-teman sendiri, di diri iya, teman-teman sendiri dan ya. tetap menjaga semangat menebar kebaikan. Wow. Oke, ini kalau teman-teman pengen lebih kepo nih, boleh Instagramnya, Instagram di sini Kakak ya? ID Oh, dan iya, juga Kakak ID. Omar Fajar juga silakan untuk di spill di. Oh iya. Ya kalau kolaborator sih @kolaborator kebaikan .id gitu ya. Kalau Omarnya @omarkotpaniti. Iya. Oke, nama Omar lengkap. Kotpaniti. Betul. Fajar. Kalau Fajar @fajar_bgsvra_. Dah. Baik ya. Iya. Oke nih. Terima kasih Omar dan juga Fajar Siap. udah mampir di Terima kasih, Mas Podcast Edit. Satpam hari ini ya. Teman Prodo, jangan lupa buat kamu untuk terus pantengin siaran kami di 97,5 FM atau bisa download aplikasi RRI Digital. Dan juga bisa subscribe YouTube-nya RRI Cirebon ya. Nantikan keseruan lainnya hanya di Pod Satpam. Terima kasih. Siap bos, dari bos, kopi santai di pos, kantor aman, semua tenang, cuma di pos.